selamat berjumpa sahabat budaya di mana saja Anda berada. Kembali obrolan budaya RRI Net dari RRI Bovendigul. Kita berjumpa kembali dalam obrolan budaya bersama saya Paulina Kimkonop. Harapan kami pendengar di semua daerah di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satupun. Pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya saat ini dari RRI Bovendigul mengangkat topik mengenai cerita legenda Gunung Koryom. Di sore hari ini saya sudah hadir bersama dengan salah satu narasumber kami, ada Bapak Wens Katukdoan. Selamat sore Bapak Wens. Ya, selamat sore. Apa kabar ini? Baik. Sehat ya? Sehat ya. Iya. Untuk membahas hal tersebut, topik yang kami bahas mengenai cerita legenda Gunung Koryom. Bapak Wens sebagai pemerhati dan juga seniman di Kabupaten Bovendigul, bagaimana melihat cerita-cerita legenda yang saat ini, yang kita lihat saat ini ada gambar ataupun lukisan yang sudah ditampilkan ataupun dibawa di sore hari ini. Bisa dijelaskan seperti apa ini? Silakan Abang Wens. Ya. Terima kasih atas waktu yang kami diberikan di ruang RRI, pemirsa di mana saja berada. Terima kasih. Saya sedikit menjelaskan tentang karya legenda Koryom. Kebetulan saya baru selesai dari Institut Seni Indonesia Tanah Papua di Jayapura dari 2018 sampai dengan 2023 kemarin. Saya membawa sebuah karya legenda Koryom atau cerita rakyat yang perlu diangkat ke permukaan. Salah satu adalah cerita legenda Koryom. Iya. Begitu Ibu. Oke. Iya. Di dalam cerita Gunung Koryom itu kan pasti ada tempat-tempat sakral yang memang harus dijaga, dilestarikan oleh kami generasi muda juga masyarakat. Bisa Kakak jelaskan apa saja tempat-tempat sakral yang terdapat di Gunung Koryom itu? Ya, baik. Ada cerita legenda yang ada di Koryom itu, ceritanya tuh kebetulan tete saya sebagai polisi pernah ikut pemetaan wilayah dari Tanah Merah Denta Jayapura sampai dengan Kabupaten Bovendigul, Tanah Merah sini. Itu ada cerita yang indah, namun sakral. Iya. Ya, sakral di situ menyangkut gunung tersebut atau Gunung Koryom. Jadi ceritanya itu sangat sakral menurut kami di Bovendigul sini. Cerita itu dibawa-bawa terus sampai dengan sekarang ini. Untuk pelestariannya, saya berpikir tuh sebaiknya karya yang ada buat ini itu kalau jepretan atau foto itu tidak bisa ditemukan di dalam. Itu titik awal dari karya legenda Koryom ini dibuat. Ini ilustrasi yang bagaimana kalau yang ada di sana itu kan batu-batu meja yang ada di Gunung Koryom. Jadi ilustrasi yang ada di karya ini itu ilustrasi atau penciptaan yang dilakukan oleh Wens Katukdoan, begitu, seniman lukis. Itu yang bisa saya sampaikan, dan di sana ada karya beberapa yang tidak kami bawakan karena itu ada dia punya ceritanya
kalau jalan ke Koreom melewati Anungka ke Koreom sana, ke intinya Iya. itu ada larangan-larangan dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Oke. Salah satu itu ada kodok. Kalau kodok yang datang berarti kalau laki-laki yang pergi ambil, kalau kodok itu selama kentara di depan laki-laki itu berarti pulangnya dia ambil air itu harus sampaikan kepada tuan dusun. Tuan dusun itu dia Harus kan permisi ya, permisi, begitu. jadi permisi dulu. Oh ya kalau begitu ke bawah pulang. Tapi yang dapat nantinya itu kalau perempuan yang ngambil itu duda-duda. Kalau laki-laki yang ngambil itu nanti dapatnya janda-janda. Itu kenapa sampai harus seperti itu, Ya itu Kakak? menarik ya. Karena barang karya ini kan itu secara mitologi atau Iya. dasar kehidupan dari orang Wambon tersebut. Dia punya kiasan-kiasan atau istilah-istilah. Tetapi kalau yang dapat itu kayak kalau dapat cendrawasih yang terbang, kalau laki-laki yang dapat itu berarti itu perempuan-perempuan yang cantik, perempuan yang muda-muda, begitu. Jadi kalau laki-laki, kalau perempuan berarti laki-laki yang ganteng atau anak-anak muda yang ganteng, begitu ceritanya. Oke. Jadi kalau tabuan berarti itu lebah, tabuan atau lebah atau itu berarti bisa dapat panah atau pulang sakit, begitu. Jadi ada beberapa binatang yang ada di sana yang dianggap berbahaya, begitu. Jadi di situ memang tempat sakral, Pak, tempat sakral Ibu. Jadi ada dua, ke sana itu jangan berdua hati. Kalau mau ambil ya satu saja, jangan ada berarti dua. Berarti pulang itu bisa berbahaya juga bagi orang yang ke sana, begitu. Jadi mungkin sekedar informasi, kalau nanti bila mana pemerintah diusahakan supaya bangun itu khusus sampai di kampung distrik Ambat Kui, distrik Oke. Anungka. Mungkin sampai di situ saja, mungkin sampai tidak lebih ke sana, begitu. Nanti ada buat adat dulu, ritual apa, sehingga boleh masuk ke sana. Berarti kalau misalnya kita memang kami ini orang Bovendigul, tapi belum tentu sampai di sana. Kalau kita mau ke sana, harus kita buat apa? Ritual adat dulu. Ya, Atau itu kalau sampai di sana pasti ada tempat untuk pemangku-pemangku adat, toko-toko adat yang sudah disiapkan di sana. Mudah-mudahan ada, sehingga mereka bisa bikin sesajian atau apa begitu supaya masuk ke areal yang dan kalau saya tidak boleh sampai di sana karena boleh lihat saja dari Anungka, dari distrik saja. Kalau ke sana tuh mungkin lebih mahal lagi karena itu ada benda-benda yang dianggap itu sakral dan menjadi pegangan. Oke. Ya, Baik. Kakak Wens, di Gunung Koryom itu saya ingin tahu itu seperti apa sebenarnya awalnya terjadinya Gunung Koryom itu seperti apa, bisa mungkin kakak jelaskan awal terjadinya Gunung Koryom sampai bisa ada yang saat ini kita tahu bersama ini. Ya, baik. Sebenarnya kalau saya itu ada 9 karya. 9 karya yang perlu ditampilkan di sini itu satu set. Jadi kemarin setelah susun skripsi, ini skripsi saja, tulisan saja, terus ada karya juga, karya yang perlu dilestarikan. Itu saya mau persembahkan ke pemerintah daerah supaya ini jadi museum, karena ceritanya dari Bovendigul yang cerita Hinda itu ada di Gunung Koryom, begitu. Begitu. Jadi kalau karya-karya yang tadi itu cerita pertama itu di kampung
saya agak lupa karena itu di Papua Nugini, dia berada di daerah lain. Jadi itu peristiwa kejadian itu satu keluarga mereka tidak punya anak, tapi mereka yang punya anak itu mereka bukan anak tapi binatang hewan, itu anjing dengan seekor anjing. Jadi bapak itu dia punya apa ya, kekuatan atau punya pakai itu ada di biawak, sedangkan mama tuh anjing. Jadi bapak ini kemungkinan dia cemburu karena mama dia selalu jalan dengan anjing. Jadi akhirnya satu saat itu ini cerita mitologi Pak Wambon. Jadi itu satu waktu itu mereka pergi berburu, mama dengan anjing ini. Tetapi setelah di tengah itu mereka lihat ini biawak. Jadi mau pergi, anjing gonggong, jadi dia pergi lihat oh ini seekor biawak. Jadi biawak dilari turun ke jurang, ke lubang tanah itu. Jadi mama itu dia lari pergi dengan anjing itu, ternyata anjing itu masuk dalam lubang tanah. Jadi mama ditarik, putus. Jadi tinggal dia ekor saja, ya sudah. Jadi mama nih dia kesal karena biawak ini bawa lari ke dalam lubang tanah itu, sehingga mama tuh pulang dengan kecewa. Kenapa ini bisa terjadi begitu? Jadi sampai di rumah, jadi mama ini ada sedang sedih, sedangkan bapak juga tinggal. Jadi sudah satu saat itu bapak itu dia lihat mama karena sedih, dia bilang sudah nanti agak lama sedikit supaya kita cari anjing yang lain kah atau anjing baru kah, untuk ganti ya, cari begitu. anjing Jadi baru. ya sudah, bapak dia bujuk mama kok tolong lihat saya punya kepala nih rambut ini, ku bujuk supaya saya tidur. Jadi mama di pangku bapak itu baru cari ini kutu, cari kutu begini ya. Dia buka rambut pertama, lihat begini ya, ada lumpur yang ada di rambutnya bapak ini. Jadi berarti cerita anjing yang kemarin hilang itu ini bapak ini. Oh, ternyata bapak yang bunuh anjing ya, tersebut. Gitu. Jadi karena kecurigaan itu sudah sekalian mereka ada rencana untuk buat kebun. Jadi mama itu dia pilih tanaman-tanaman yang bisa ditanam ke kebun itu. Akhirnya sudah, mudah-mudahan besok pagi bapak ini kita besok bikin kebun, sehingga mama ini sudah ambil itu tumbuhan itu, ya tanaman itu. Jadi akhirnya besok pagi itu karena mama punya rencana ini sudah lain. Jadi mungkin tanaman yang diambil itu dia mau bawa. Jadi bapak deh pagi itu pergi tebang kayu, mama ini dia siap makan untuk mereka kerja kebun. Jadi kerja kebun, padahal mama tuh dia siap tumbuhan yang ada siap itu, baru dia siap api kayu bakar itu dia siap untuk masak makan toh. Dia kasih api besar, baru bapak turun pergi tebang, mama tuh dia turun kasih tinggal bapak. Jadi mereka pisah lari. Jadi mama dia lari, mama dia lari turun, dia menuju lari dari bapak itu. Jadi
tumbuhan yang dia bawa dalam noken itu karena ada bocor, jadi tumbuhan itu satu persatu dia tumbuh di daerah Waroko sampai di tanah sampai dengan Kampung Anungka. Itu ada pohon kenari, ada pohon ada kumbili, ada pokoknya tumbuhan yang mama dibawa tuh karena mennya itu robek atau nokennya itu robek. Ada peristiwa itu berarti yang mama di jalan itu ada tumbuhan itu dia ikut bersama dengan ini. Setelah itu mama itu jalan sampai sore. Jadi bapak itu udah bilang begini, bapak dia pulang ke rumah untuk makan, lihat begini, aduh panggil mama tuh, mama tidak kasih jawaban. Jadi ini mama dicurigai, bagaimana ini bapak ini dicurigai mama ini. Jadi dia sempat lari ke sempat jalan, burung mama itu dari belakang sampai di tengah. Sudah sore jadi dia pulang baru tidur. Nanti rencananya itu besok baru dia cari mama lagi, cari bagaimana caranya sehingga begitu. Terus ini abang, sampai terjadinya mama jadi batu itu seperti apa? Iya. Ini cerita ini lanjut dulu karena masih lanjut. Jadi besok paginya itu bapak dia ambil panah dan dia persiapan, dia buru lagi, dia turun ikut mama dari belakang itu, lari sampai di tengah, ketemu itu mama dia udah tidur itu. Mama dia udah tidur di sini, padahal kemarin itu dia sampai dekat situ, hampir ketemu tapi tidak sempat, mama udah jalan terus. Jadi itu ada burung kakak putih itu. Iya, ada burung kakak putih itu, bapak diambil baru dia bikin seperti kompas. Jadi ada orang Mandobo tuh dong pakai kompas itu burung kakak putih. Dia taruh ke kiri. Itu sebagai kompas ya. Sebagai kompas ya. Jadi dia bawa kasih ke timur tidak ada, selatan tidak ada, utara tidak ada. Nanti dikasih tanda ke barat itu ternyata dia ke barat. Jadi sudah bapak dia ambil menyimpan lagi baru dia ikut mama tuh bekas kaki. Dia ikut jalan sampai dengan dia menyeberang kali Kau. Dia menyeberang, dia menuju ke daerah menyeberang Kali Kau ke daerah Mandobo. Begitu. Jadi sampai di situ mama itu dia istirahat. Kalau bapak tidak sempat ketemu karena mama dia sudah jauh. Jadi bapak dia pulang sampai dia ke rumah, dia tinggal sendiri. Mama itu dia menyeberang Kali Kau sebelah. Jadi mama dia istirahat karena capek. Jadi mama dia sempat undang bikin pesta. Jadi makan yang ada di rimba ini macam sagu, buah merah, itu buah merah tuh kita biasa bilang aim kan? Iya, buah aim atau pandan merah, pandan hijau. Itu dong kumpul semua buat pesta. Itu buat pesta karena apa, Bapak? Pesta itu karena bukan pesta tapi ya pesta juga bisa disebut pesta. Tapi dia undang semua masyarakat yang ada di daerah Wambon, daerah yang sekitar keluarga dekat itu undang semua. Jadi itu menurut paham atau menurut klaim atau menurut adat budaya yang ada. Kalau lukisan itu ada burung, ada babi, ada kasuari, ada semua binatang ada di situ. Dan dia undang sampai buat pesta. Pada saat itu buat pesta,
mereka sedang ramai itu tikus. Tikus ini utusan dari Bapak. Bapak dari Bapak utus tikus ini untuk apa sebenarnya? Bapak utus tikus ini untuk datang ambil uang atau target itu. Bilang kau pergi ambil uang yang mama dia bawa. Bawa ke saya kembali. Ya. Jadi mama datang, ini mama dia buat apa? Pesta itu lihat begini ada buparop. Jadi itu tikus itu. Tikus itu yang datang jadi bilang, wah ini rasa gelisah, jadi ambil apa? Tadi itu apa? Buah pandan itu, pandan merah, pandan kuning, hijau itu. Jadi ambil lempar begini, daerah itu tuh lempar salah. Jadi daerah yang ada sekitar itu tuh atau binatang-binatang atau daun-daun yang ada di situ itu jadi merah. Tapi yang dia buat lempar dan pandan hijau atau putih itu kuning hijau itu kuning, itu dia jadi warna kuning. Begitu. Jadi ada tumbuhan, ada daun atau binatang-binatang ada sedang kumpul itu mereka menjadi warna. Jadi dalam seni rupa itu ini ada penemuan warna dari suku Ambon dengan suku Muyo. Jadi ada pewarnaan. Itu nanti kan lain anak yang dari pergi sekolah kuliah di institut seni di mana saja mereka bisa mendalami itu. Begitu. Jadi setelah itu tikus itu dia dapat curi itu, curi oti nih. Cara curi oti atau target itu. Dia curi oti target itu jadi lari. Dia lari sampai di tengah-tengah itu pohon damar. Jadi pohon damar itu kan pemujaan tuh. Kalau menurut agama itu pohon damar itu dipakai sebagai apa dupaka seperti itu. Jadi dia bilang itu ini kok curi nih. Berarti jangan kau curi. Jadi dapat sedikit saja. Begitu. Dia dapat apa? Jadi tikus ini dibawa sedikit saja. Iya, dibawa pulang ke bapak. Ya, begitu. Jadi akhirnya mama ini tinggal lemah karena kenapa kok suruh ini datang ambil uang ini. Sudah mama tuh jatuh lemas pada saat itu. Jatuh lemas, jadi dong bubar, kecewa. Sambil haru. Jadi mama tuh malam tidur begini, malam itu peristiwa terjadi pada saat malam paginya itu sudah jadi gunung. Jadi mama sudah berubah jadi berubah jadi gunung. Jadi itu yang kalau orang Muy dengan latar belakang kata Korea itu tidak boleh lihat ke sana. Itu dong takut. Aduh jangan. Orang tua dong bilang itu jangan lihat ke sana kan tidak tahu ada cerita apa di situ. Jadi apa yang tadi cerita yang awal itu ada kalau tete orang dulu tuh udah mau ambil, mama lagi tuh pergi ambil air itu untuk mengikat perempuan atau mendatangkan anak lagi. Nah, kalau orang yang tidak punya anak itu pergi ambil air itu dengan syarat minta izin pada yang punya tempat. Begitu. Jadi air itu ada dua warna. Kalau datang menstruasi itu orang Muyo atau Ambon itu paling takut ambil air itu. Jadi itu paling sakral sekali. Jadi sebaiknya itu dijaga, dilestarikan sehingga masyarakat kampung yang ada di Anungka dan distrik Ambat Kui itu mereka harus melestarikan dia sehingga barang itu betul-betul kita jaga bersama. Begitu mungkin cerita itu sampai di situ, sekedar informasi gitu. Terima kasih. Baik pemirsa dan pendengar RRI Net di mana saja Anda berada, kita break sebentar, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast,
berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, menarik sekali bicara mengenai legenda budaya Gunung Koryom di Kabupaten Bovendigul. Bung Wens Katukdoan dalam obrolan budaya tentang legenda Gunung Koryom di Kabupaten Bovendigul. Nah, selama ini menurut kakak sendiri, apakah pemerintah sudah berbuat untuk melestarikan atau menjaga nilai budaya yang ada di Gunung Koryom itu? Silakan. Baik, selamat sore untuk semua, terutama di kegiatan atau wawancara yang dilaksanakan di RRI Bovendigul. Salah satu tuh kelas tentang Gunung Koryom. Jadi Gunung Koryom ini dan meninggalkan sebuah legenda tentang Gunung Koryom tersebut. Jadi ada lukisan di belakang saya ini. Iya. Itu karya Wens Katukdoan tahun 2000. Bisa Bapak berdiri aja baru menjelaskan. Ya. Jadi ada karya ini cerita tentang Koryom. Jadi bagaimana ada burung kakatu putih, kakatu hitam, nene, Koryom dan cendrawasih, burung kodok, dan ada satu lagi itu tabuan atau tahun gitu. Jadi cerita legenda ini mulanya tuh kenapa sampai ada karya ini, lukisan ini? Karena di Koryom itu hanya batu meja. Jadi moyang batu meja atau moyang yang ada di sana tuh berupa batu meja atau batu-batu yang ada, gunung batu, tapi serupa dengan moyang ini. Tapi moyang ini punya cerita, sehingga moyang ini jadi batu. Jadi cerita Gunung Koryom ini mulanya ada karena potret itu tidak pernah dia terima, gitu. Jadi potret tidak pernah kalau kita foto itu tidak kelihatan. Tidak bisa kelihatan. Itu alasannya apa sampai tidak bisa kelihatan? Saya juga kurang tahu, karena mungkin itu karena legenda itu atau cerita atau itu tempatnya sakral. Tempatnya sakral. Jadi memang agak tidak bisa ditemu oleh foto. Jadi akhirnya saya itu timbul karena cerita yang ada itu, cerita tete saya bahwa tempat itu memang ada seperti perempuan yang duduk di batu ini, sehingga air itu keluar dari dia kemaluan. Jadi air ini yang dibutuhkan oleh orang tua dulu. Ambil untuk kawin, ambil mama baru lagi untuk mendatangkan keturunan itu banyak begitu. Jadi alasan itu yang Bapak tuh bisa bikin karya ini begitu. Itu sekilas tentang karya. Iya. Begitu. Jadi kalau selanjut, kalau cerita tentang ada kodok, ada cendrawasih, ada kakatu putih. Itu nanti dicerita yang ketika mereka mau
mama dan bapak itu karena karya ini sudah jadi, ini di tengah. Sebelum ini itu ada karya yang lain lagi. Iya. Begitu. Ini kakak, baru Enang ini dia pun nama ada tidak? Ada. Enang ini dia pun nama ada. Mama ini di kampung itu kan namanya tuh Kampung Anumka. Ini nenek yang ini dia pun nama tuh Nenek Anumkan. Namanya Anumkan. Iya. Oke. Ini Enang ini sebenarnya dari suku mana sebenarnya dia ini? Apakah dari Wambon atau dari Muyu? Ya. Kalau cerita yang saya bawa ini, menurut buku yang kemarin diceritakan, dong sudah datang ambil buku tentang Koryom. Buku lagi tentang Koryom itu dong subukukan, begitu. So ada buku. Iya, itu dari pelestarian nilai budaya. Pelestarian nilai budaya Provinsi Papua. Jadi setelah buku itu mereka datang ambil 2017-18 dari 2018. Jadi kebetulan dari pelestarian nilai budaya itu mereka datang tanya di pendidikan dan kebudayaan, di bidang kebudayaan. Bapak Andi Moromon bilang begitu, cari orang ini, cari Pak Wens. Karena Pak Wens yang mulai promosi karya ini. Jadi karya ini saya sudah bawa hampir keliling ke daerah, terutama di Papua. Yaitu di festival 2013 ya sekitar itu. Itu orang dari Biak sana mau datang ke sini karena informasi saja. Butuh pameran itu perlu, karena pameran itu dia membawa keadaan yang ada di kampung atau di daerah, distrik, kabupaten itu sangat penting. Jadi ikut kegiatan, dia bilang Bapak itu, saya bilang aduh jauh, barang itu jauh sekali, tidak bisa karena jalan belum ada, kampung itu masih berarti antero. Kalau Jalan sudah ada tapi jalan ini harus pemerintah perhatikan ya. Benar, karena ini sudah promosi walaupun di karya ini, tapi dia berjalan terus karya ini, begitu. Orang di sana, di luar sana tuh mereka senang di Jayapura. Akhirnya mereka cari tempat ini dari mana? Oh, dari Bovendigul. Akhirnya orang bisa datang bikin buku, begitu. Kebetulan buku itu keluar, saya juga sudah siapkan ini, karya ini. Jadi karya ini sepertinya itu buku datang langsung, karya ini saya bilang itu saya punya. Karena saya punya karya ini bercerita tentang legenda itu. Oke. Gitu. Baik. Kakak, bagaimana dengan kegiatan pariwisata di Gunung Koryom? Apakah kegiatan pariwisata di Gunung Koryom itu bisa dilakukan tidak? Oh ya betul, itu sangat. Karena begini, kemarin ada Rakernis tingkat provinsi, saya kebetulan bukan kebetulan, itu di pariwisata itu saya di bidang kreatif. Tolong Pak ikut ke sana supaya, jadi saya di sana itu di provinsi itu, saya kemarin Kepala Dinas Provinsi Papua itu saya mintakan pada Kepala Dinas, Pak tolong kami di Bovendigul itu di Kampung Anumka, distrik Kambat Kui, tolong buat jalan ke sana, karena promosi ini ya sekedar informasi dengan karya, tetapi kan orang kan senang mendengarkan tentang cerita legenda yang ada, begitu, cerita mitologi yang ada di Gunung Koryom. Gunung Koryom. Iya, kakak, kalau memang itu diperbolehkan, misalnya masyarakat ataupun turis lokal atau mancanegara yang datang ke Bovendigul untuk berkunjung ke Gunung Koryom nih, ada tidak syarat-syarat yang memang itu menjadi
panutan. Oh, jangan kita langgar ini, kalau kita langgar nanti kita sakit. Seperti itu ada tidak syarat-syarat tertentu yang memang jadi pegangan begitu? Yang jelas itu ada. Kalau aset itu pemerintah siap bangun buka jalan, terutama buka jalan, nanti syarat itu akan diatur oleh pemerintah daerah, terutama di kampung sana. Orang tua Wambon yang ada di sini itu berkaitan dengan LMA kampung yang ada di sana, supaya siapkan tempat ini, sebaiknya itu dibuka. Karena kemarin di Rakornas itu saya sampaikan kepada pemerintah provinsi Papua supaya tolong 2025 itu mulai tengok ke Ambat Kui, distrik Ambat Kui, kampung Anumka itu, supaya bikin kampung wisata. Supaya aset masyarakat yang ada di pinggiran di jalan itu mereka juga bisa mendapatkan uang. Kasihan kalau jalan belum dibuka dengan baik, akses itu kan tidak mungkin orang lewat begitu, padahal ceritanya itu bagus begitu. Iya, Kakak, menarik sekali Bu Vendigul. Ini kan memang banyak cerita legenda yang salah satu seperti Gunung Koryom, juga ada terjadinya Kali Mandobo, ada beberapa legenda-legenda yang memang harus diangkat. Nah, namun saat ini kita lihat bahwa jalan akses transportasi menuju ke satu tempat itu kan memang agak sulit ya. Itu sebagai seniman seperti apa Kakak melihat, apakah memang pemerintah daerah harus membantu menyiapkan jalan-jalan, akses jalan, sehingga masyarakat yang ada di distrik itu bisa mendapatkan income dari tempat-tempat wisata yang mereka miliki? Betul, itu ya saya sampaikan bahwa ya kemarin saya ada pameran di tanggal 17 Agustus 2024 ini pas peristiwa ulang tahunnya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79 sorry, 79 itu ya saya lihat orang kurang tertarik tentang seni. Masyarakat Bu Vendigul kurang tertarik. Oh ya, berarti belum waktunya untuk pameran kah seperti itu. Jadi saya juga ya bukan kecewa, sangat kecewa, karena pameran biasa kita pameran itu orang datang semua untuk melihat dan menyaksikan apa yang di sana terjadi. Ada apa di situ? Kalau macam ini kan tertarik. Di situ ada karya Pak Presiden Jokowi di Jembatan Merah. Ada itu saya sebut itu Matalang. Ini pameran yang kemarin di saat di kantor bupati, depan kantor bupati. Oke. Jadi ya sudah. Saya maklum saja, karena itu kan secara tiba-tiba juga buat pameran. Saya bilang Pak Sekda bilang ya silakan, adik itu yang paling baik, kalau boleh ada lukisan pameran sudah. Jadi begitu. Berarti ini menjadi catatan benar, bagi pemerintah daerah, terlebih khusus dinas terkait, dinas pariwisata, untuk lebih membuat pameran-pameran, misalnya pameran lukisan atau pameran seni rupa, sehingga memang anak-anak muda ataupun generasi termasuk saya juga bisa tahu, lukisannya kami ini ada, kita punya ini seperti itu. Dan Kakak, kita lihat bahwa ini kan sudah ada lukisan, juga sudah ada buku. Itu buku yang Kakak angkat itu tentang judulnya apa? Tentang apa nih, kita ingin tahu. Iya, apa ya? Itu saya lupa dia punya judul bukunya, tapi covernya itu buku biru.
dia punya itu dari pelestarian nilai budaya. Jadi itu belum tersebar di mana-mana, mungkin di dinas kebudayaan mungkin ada, pendidikan dan kebudayaan, begitu. Oke. Iya, baik. Kakak, kita lihat bahwa pelestarian budaya, khususnya cerita-cerita legenda ini kan bisa diberikan juga pemahaman kepada generasi, terlebih pada siswa sekolah dasar misalnya sampai sekolah menengah SLTA, bahkan untuk masyarakat itu apakah memang harus diterapkan di sekolah-sekolah sehingga anak-anak generasi ini paham tentang budayanya kami di Bovendigul ini. Baik, itu sangat diharapkan anak-anak sekolah ini perlu, karena di Boven sini itu ada sekedar berapa tahun lalu tuh ada buat kegiatan pelatihan lukis dan pelatihan yang lain. Tapi kalau mau di SD, SMP, SMA itu perlu ada, karena itu dari kampus sendiri, dari kampus Institut Seni Indonesia Tanah Papua ISB Jayapura, itu mereka mendatang kerjasama, bikin MOU dengan pemerintah daerah, sehingga itu di Institut Seni Indonesia Tanah Papua itu ada dana pendidikan yang sudah disiapkan oleh kampus, begitu. Jadi hanya mereka belum datang sampaikan dari pihak kampus ini bikin MOU dengan pemerintah daerah bahwa kampus ini perlu dibuka di sini. Karena dibuka, ya boleh dibuka atau dilanjutkan ke Jayapura. Pendidikan yang lain juga bisa, tapi pendidikan seni dan budaya ini juga perlu. Pendengar dan pemirsa RRI-Net, kita menarik sekali topik yang saat ini kami bahas terkait dengan legenda. Saya juga ingin tahu nih, apakah selain dari kita yang belum punya anak misalnya, atau sakit lain juga bisa diobati melalui air yang ada nih, tidak, Kakak? Iya, baik. Kalau yang belum dapat keturunan, sudah kawin atau belum dapat keturunan, itu di situ airnya juga dipakai. Kalau kita sakit misalnya? Kalau sakit juga itu pergi ke kampung ini dulu. Di situ mungkin air untuk penyembuhan itu ada, karena air untuk anak itu juga ada di sini. Hanya caranya saja. Caranya itu bagaimana kita minta air itu. Bapak dia bilang untuk anak tuh air anak itu sendiri mungkin. Saya pikir cerita ini menandakan bahwa air anak itu juga ada di sini, begitu. Tapi sampaikan ke tuan dusun dulu, saya mau begini, ya. Itu ada di sini, begitu. Yang punya tempat ya, yang dusun, ada di punya dusun di dekat Gunung Koryom ini. Koryom. Oke, iya. Kakak, kalau di dekat Gunung Koryom itu apakah masyarakat juga bisa buat rumah, terus berkebun di sekitar Gunung Koryom situ, tidak? Apakah atau tidak? Itu kan tempat sakral, jadi tidak boleh tinggal misalnya bikin kotor di situ, nanti kita sakit dan sebagainya. Ya, betul. Itu tidak mungkin, karena itu jauh dari Anumka ke Koryom, itu jauh, hanya bisa dilihat saja dengan pandangan mata yang begitu. Kalau yang ini ilustrasi, karya ini ilustrasi. Jarak dari Anumka ke Gunung Koryom itu berapa jauh nih? Kakak sendiri? Saya sendiri itu belum ke sana. Jadi jarak itu kembali ke pemerintah daerah, siapkan penelitian atau siapkan kira-kira jarak dari Bovendigul ke
Gunung Koryom, terus dari apa Tanah Merah, Militana, apa Waropko, jarak-jarak itu yang harus perlu terutama pariwisata. Begitu supaya tahu jaraknya. Iya. Kan tadi kan kakak menjelaskan bahwa mama ini kan dia pun nama Anumkam, sementara kalau bapak sendiri Ambe itu dia pun nama itu ini kan karena bapak sudah isi dalam ini. Di dalam buku saya tadi ada bilang bahwa saya bawa buku Kak, sehingga barang TT itu dia pernah bisa lupa. Begitu, minta maaf. Jadi itu Kampung Amare. Kampung Amare itu dia terdapat di mana? Apakah dia di kita sini kah atau di negara tetangga sana? Baik, itu di kampus itu cukup kami saja yang tahu. Begitu. Jadi saya tidak perlu ya bicara yang itu. Oke. Baik. Baik Kakak. Kita break sebentar, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Baik, pendengar dan pemirsa RRNet, kita lanjut lagi legenda atau kesakralan yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat yang ada di Bovendigul. Apa saja yang paling perlu mendapat perhatian? Apakah punya keajaiban-keajaiban yang bisa dirasakan oleh masyarakat Bovendigul? Kalau sampai dirusak, Gunung Koryom itu bisa hilang, dia punya
tempat-tempat sakral tidak Bapak? Kalau misalnya kita masyarakat ini kita kasih rusak Gunung Koryom itu. Ya itu tidak bisa, tidak boleh. Kasihan. Itu kami yang paling tinggi itu hanya Gunung Koryom. Jadi apa ya, mau kasih rusak itu memang bertanggung jawab kepada leluhur, bertanggung jawab kepada tuan-tuan dusun. Di situ banyak ada tentang apa ya, di situ jangan serakah. Jangan rakus Iya, ya. tidak boleh. Kalau ambil satu Iya, kalau ambil benda. satu ya satu saja. Kalau misalnya kita kasih rusak bisa terjadi apa? Bencana apa Itu ini? bencana air, Banjir misalnya. ya. Kan di situ itu tempat sakral. Ini kemarin ini dibahas sampai dengan Bali, karya ini di Bali sana. Ini Iya. karya dibawa maksudnya dosen-dosennya itu termasuk rektor itu mau ke sini mau lihat gunung ini. Ada Berarti apa di sana? berarti masyarakat di Indonesia Timur sana, Indonesia Barat sana tuh suka dengan cerita Mereka mitos. enggak. Ini kalau buka saja sedikit saja jalan itu buka orang akan Bali Bovendigul. Ini yang ada di sini tuh kan baru Kombai, Kuruai, Wanggom. Iya. Itu kan rumah pohon. Rumah pohon itu selalu diperhatikan. Karena saya tugas pertama di Kombai, Kuruai, Wanggom. Itu di sana di Kou sana. Itu orang dulu tuh rame, kasihan. Tapi sekarang itu bisa juga. Hanya dari Bali, Jayapura, Wamena. Ini saya agak jauh sedikit karena ini penting. Ini saya kasih bicara sedikit dulu. Kenapa sampai tidak diperhatikan di sana? Ini kebetulan juga saya pernah bicara, tolong Bovendigul itu dibuka aksesnya dari Wamena Bovendigul, jangan Wamena yang di rumah. Wamena ke Bovendigul loh. Ke Boven dulu baru Ke pusat kabupaten dulu ya. ke kabupaten baru bisa jalan ke yang di rumah. Yang di rumah itu kan ada dua di sana, ada Wanggom, ada Korai Batu. Begitu. Iya. Itu saja. Baik. Ya, tidak komentar Kakak, banyak. kalau kita kaitkan Gunung Koryom ini budaya ini dengan agama itu cocok tidak? Ya, cocok, Pak. Karena begini, mayoritas orang yang ada di sini tuh terutama Katolik yang duduk di sana. Jadi mereka ya yang pernah yang terjadi itu kawin paksa lah, kawin itu kan dilarang. Jadi agama yang masuk ke sana tahan itu tidak boleh, ini dilarang begitu. Akhirnya timbul agama masuk, jadi pastor yang datang ke sana itu mendamaikan daerah itu dengan salah satu yang itu kawin. Tidak boleh, jangan kawin dua, kawin satu saja cukup begitu. Jadi ya agama yang masuk sana itu terutama Katolik duluan. Jadi itu dengan budaya setempat itu ya mereka agak cocok dengan yang ada di Koryom. Begitu. Jadi damai di situ. Jadi dulu tuh hidupnya damai. Iya, damai begitu. Jadi sekarang ini yang lebih lagi kita harus buat dia sehingga barang itu betul-betul dia jadi income untuk daerah. Begitu. Kalau bikin jalan saja. Oke. Iya, baik. Kakak, kalau menurut kakak sendiri apakah pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai budaya, juga melihat secara kontekstual, misalnya jalan itu utama, sehingga akses antara satu kampung dengan kampung lain itu bisa menjadi mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat ataupun wisatawan lokal ataupun mancanegara yang datang ke Bovendigul melihat tempat-tempat sakralnya kami ini bisa dengan mudah mendapatkan akses fasilitas jalan yang baik, tempat-tempat
misalnya penginapan yang bagus sehingga ada income bagi daerah kami. Silakan. Iya, betul. Tadi ada cerita, karena dari cerita-cerita yang ada di daerah, mitologi yang ada di daerah, itu perlu dikembangkan tuh jalan ini, akses ini yang agak lambat. Tapi kalau akses sudah buka, yang jelas ada dengan adanya mungkin muncul di sini di RRI ini bisa memberitahukan bahwa perlu akses itu dibuka. Jadi pemerintah tolong melihat jalan itu, jalan pertama. Begitu. Makasih. Oke, berarti ini jadi catatan ya, Ya, betul. bagi kita semua ini. Nah, Bu. Baik, terima kasih Pak Wens Katuk Doan sudah hadir memenuhi undangan kami. Kita ucapkan terima kasih. Ya, Dan makasih, baik ya. pemirsa RRNet di mana saja Anda berada, demikian obrolan budaya dari RRI Bovendigul. Saya Paulina Kim Konop mengucapkan terima kasih.